Smart, balik lagi nih di Podcast Smart, podcastnya Smart. Jadi sebelumnya teman-teman di sini tahu nggak sih Smart itu apa? Jadi Smart itu adalah singkatan dari SMA Negeri 1 Luar. Kami di sini sebagai pembawa acara, aku Sukma Dan aku Nasya. akan membawakan topik tentang SSK. Oke, di sini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai SSK. Bagi sobat Smart yang belum tahu apa itu SSK, bisa dijelaskan oleh Kak Rahma dan Kak Gilang. Oke, sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama aku Rahmanita Maulidia. Aku dari fase FSP 6. Aku di sini sebagai duta SSK SMA Negeri 1 Luar. Halo Sobat Semar, perkenalkan nama saya Gilang Finan Faira. Saya dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya selaku duta SSK SMA Negeri 1 Luar. Oke, jadi di sini kami akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai SSK nih. Bagi sobat Smart yang belum tahu apa itu SSK, bisa dijelaskan oleh tamu undangan kita. Jadi apa sih SSK itu, Kak? Oke, biar teman-teman di sini tahu, jadi SSK adalah singkatan dari Sekolah Siaga Kependudukan. Jadi SSK memasukkan atau mengintegrasikan masalah-masalah kependudukan dalam setiap mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Begitu. Tujuannya agar para siswa mengetahui dan menyadari isu-isu kependudukan yang ada di sekitar mereka, terutama di lingkungan SMA Negeri 1 Luar. Tadi kan Kak Rara bilang ya isu-isu kependudukan di sekolah kita. Nah itu tuh apa sih Kak? Contohnya? Kan kayak di sekolah kan pasti siapa tahu ya ada bullying, terus perundungan gitu kan. Pasti kan nggak nyaman ya siswa-siswanya. Nah, kita tuh kalau di sekolahnya ada program SSK itu tuh untuk meminimalisir isu-isu kependudukan kayak bullying, pokoknya kayak masalah-masalah yang sering dijumpai di sekolah gitu. Tapi kan biasanya kayak gitu tuh disepelekan gitu loh sama siswa-siswa. Iya sih, Jadi bener-bener. kan kayak program ini tuh untuk menanggulangi adanya isu-isu kayak gitu, bullying, terus apalagi Kak? Kira-kira? Ada merokok, ada Oh iya, tawuran benar. antar pelajar, Iya. ada pernikahan dini dan lain sebagainya. Oh iya, soalnya kalau bullying itu juga kan kayak biasanya apa ya guru juga kurang tahu. Iya. Jadi kalian sebagai duta SSK Memiliki peran ya dalam Meminimalisir. meminimalisir hal bener. itu. Jadi apakah SSK itu memiliki dampak yang cukup besar bagi perkembangan sosial yang ada di masyarakat sama di lingkungan siswa-siswi? Menurut kami berdua sendiri sangat berdampak besar sekali ya, karena SSK sendiri itu tadi yang sudah disebut oleh Ramanita minimalisir permasalahan kependudukan yang terjadi di sekolah gitu. Jadi dampaknya tuh meminimalisir kejadian yang Iya. gak Iya. baik ya. Iya, Ya. betul. Terus kalau di pengetahuan kita kan ada mading SSK, terus ada pojok kependudukan. Nah itu tuh dampak di pengetahuannya itu tuh nanti siswa-siswa SMA Negeri 1 Luar itu tuh bisa membaca, misalnya membaca buku tentang SSK, kayak itu kan bisa menambah pengetahuannya siswa-siswi SMA Negeri 1 Luar. Bisa juga kan kadang ada sosialisasi yang anti perundungan. Dulu kita kan proyek yang ada proyek yang sosialisasi Iya, itu bener. perundungan. Nah itu kan salah satu SSK. Cuman kan apa ya, kadang kan kita tuh kayak nggak tahu gitu loh kalau ternyata bullying itu sangat berdampak, atau misalnya bahayanya bullying itu gimana gitu. Nanti kita bisa lewat sosialisasi kan lebih mengetahui, pengetahuannya juga lebih bertambah. Kalau kan sekarang kan udah jadi duta SSK nih. Nah kalau tujuan kalian selanjutnya setelah jadi duta SSK ini apa sih? Makanya kalian tuh bakal ngapain setelah jadi duta SSK ini? Yang pasti sih kita lebih gencar untuk mensosialisasikan gerakan anti bullying, anti merokok, anti tawuran kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Luar. Jadi itu biar mereka tuh matanya terbuka gitu loh, bahwa hal-hal tersebut itu yang Nggak dilakukan keren adalah gitu. nggak Iya, keren, iya salah sih. gitu loh. Iya, Soalnya soalnya kan apalagi SMA ya, sejak SMA pasti kan udah merasa oh aku anak gede, aku harus ngerokok gitu kan. Oh, iya. Pasti Iya, kalau iya. anak gede kayak gitu. Nah cuman kan sebenarnya ngerokok tuh bener-bener nggak baik gitu loh, dan itu tuh suatu hal yang buruk. Jadinya kan perlu adanya sosialisasi, perlu adanya program-program untuk mencegah hal-hal yang kayak gitu. iya, dan bahkan kayak seperti yang dijelasin Rahmanita tadi, mereka malah kayak menganggap hal-hal itu tuh wajar gitu. Iya. Kalau mereka nggak melakukan itu malah kayak mereka yang dirundung Oh, gitu, iya. gitu kan.
Nah, Padahal dari itu rokok itu mengandung kandungan nikotin ya. Nikotinnya Iya. sangat besar sekali sehingga mengakibatkan kanker tenggorokan, kanker paru-paru Benar. dan lain sebagainya. Dan nanti bisa kalau misalnya nih orang tuanya tuh ngerokok, nanti bisa menyebabkan anaknya itu tuh enggak tumbuh dengan sehat, nanti menyebabkan apa, Kak? Stunting. Nah, Stunting iya. ya. Jadi kan di dalam keluarga itu keluarga memiliki 8 fungsi keluarga sendiri. Menurut kalian tuh seberapa penting fungsi keluarga bagi para siswa? Menurut aku penting banget ya, selain dari sekolahan kadang tuh peran keluarga tuh emang sangat penting karena misalnya nih kita dari masa sekarang itu tuh udah menghindari merokok, minum minuman keras kayak gitu tuh bisa untuk ibaratnya tuh investasi gitu loh buat anak-anak kita di masa Iya. depan. Jadinya kan anak-anak kita nanti tuh bisa jadi anak-anak yang Kak, sehat Sehat, gitu ya. kuat. Ya, terhindar dari stunting. Kalau peran keluarga di masa sebelumnya, di masa kita sekarang itu tuh baik, bagus gitu tuh bisa untuk investasi di masa depan gitu. Jadi menjaga peran keluarga tuh nggak harus dari besok saat kita udah berkeluarga tuh enggak, tapi justru malah dari sekarang, dari masa muda kita itu tuh harus udah peduli gitu untuk masa depan. Apalagi pendidikan karakter itu dimulai dari keluarga ya. Jadi kalau keluarganya tidak bisa mendidik anaknya dengan baik, anaknya itu akan berbuat seenaknya sendiri, Iya, perilakunya iya, bener tercela. Apalagi ditambah dengan pergaulan yang tidak sehat. Iya. Nah, itu akan menimbulkan dampak yang sangat besar bagi anak tersebut. ya seperti yang tadi dijelaskan kan pergaulan bebas itu berdampak besar banget ya. Apalagi kita ini kan sebagai generasi muda, Generasi yang ya harus, yang harus yang memiliki peran besar dalam membangun sebuah negara Iya. menjadi lebih baik ya. Betul. Apalagi kan kita ini di antara tahun 2023 sampai 2040 akan mencapai bonus demografi ya. Iya, Benar. benar. Jadi kita harus mempersiapkan diri sematang mungkin agar kita tuh akan menjadi generasi emas gitu loh. Karena kita tuh diharapkan oleh pemimpin-pemimpin saat ini agar bisa memajukan Indonesia sendiri. Ya, soalnya emang bonus demografi lagi dinanti-nantikan banget Iya. ya sama Iya. orang-orang. Benar. Soalnya itu masa dimana generasi muda itu lagi Lagi banyak emas-emasnya, iya, lagi lagi mencapai banyak kejayaannya. banget. Ya, jadi Kalau dari sekarang kita tuh enggak investasi di masa ya nggak depan, peduli. iya nanti tuh nggak bakal ada gitu loh. Indonesia di masa emas itu tuh nanti nggak bakal ada kalau kayak gitu. Nggak Kalau bakal dari kecapai ya? sekarang kita nggak investasi buat masa depan, siapa yang bakal investasi gitu loh. Ya, jadi kayak embel-embel demografi bonus demografi sebagai generasi emas itu kayak cuma percuma kalau kita juga nggak Iya. peduli. Iya, Ya. sekali. Jadi fungsi dan tujuan adanya sekolah SSK itu apa sih? Sekolah SSK itu kan tadi sudah dibilang untuk minimalisir kejadian-kejadian yang ada di sekolah. Jadi itu kalau siswa-siswi itu telah paham tentang SSK, dampaknya, nah nanti itu murid-murid itu bisa tahu nih mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang buruk. Jadi dia bisa memilah dan memilihnya dengan baik. Iya, betul. Terus kalau fungsinya sendiri itu tuh kan untuk menghindari dari hal-hal yang pada zaman sekarang itu tuh diwajarkan gitu loh. Iya. Kan apalagi ya itu lagi umur segini tuh emang lagi nakal-nakalnya. Lagi nakal-nakalnya. Lagi mencari jati diri. Iya, ya. iya. Jadinya tuh biar menyadarkan gitulah, biar pelajar-pelajar zaman sekarang itu tuh terutama di SMA Negeri 1 Ngular ini tuh jadi lebih baik lagi, terus juga terhindar dari hal-hal yang negatif lah gitu, yang pokoknya tuh udah nggak mewajarkan hal-hal yang sekarang diwajarkan gitu. Kita sini juga berharap ya kalau sekolah SSK tuh nggak cuman 4 sekolah aja di Iya. Kabupaten Magelang ya. Kalau bisa tuh menyeluruh. Kalau ke bisa sekolah-sekolah kayaknya lainnya. semua sekolah dari SD sampai Iya, SMA, benar pokoknya sekali semua ya. instansi kayaknya tuh harus SSK itu harus ada. Harus kayaknya. ada sejak Iya. dini gitu. Iya. Iya, benar sekali. Nggak harus Karena selesai. mungkin kan kalau kayak sosialisasi bullying gitu mungkin ada, cuman kan nggak seketat kalau di sekolah itu tuh ada Ada, programnya iya, gitu kan. iya, Kalau iya. misalnya udah ada programnya kan kayak benar-benar diprioritaskan gitu loh, tentang sosialisasi, tentang mungkin hal-hal yang tentang SSK gitu kan lebih disosialisasikan. Cuma kalau sekolah yang enggak memfokuskan kan cuma sekedar kayak ya udah ini sosialisasi udah, Iya. terus besok nggak berlanjut lagi gitu loh. iya, iya. Jadi cuma sekedar omongan gitu ya. Iya. Tapi kan Nggak ada kalau aksinya. ada Aksi SSK -nya nyatanya kan enak gitu loh, kita juga benar-benar bisa mantau, bisa tahu gitu. lebih diprioritaskan Iya. juga. Wah, gak kerasa ya Kak, kita udah sampai di penghujung acara aja. Makasih banget loh sama Kak Gilang dan Kak Rahma udah mau join sama kita sharing-sharing soal SSK. Jadi sobat-sobat Semar yang sebelumnya belum tahu nih apa itu SSK, sekarang bisa tahu dan lebih peduli tentang isu-isu kependudukan.
Terima kasih kembali Kak. Kita sedih banget loh ada di podcast kayak gini. Tapi sebelum kita menutup podcast pada hari ini, kita ada salam genre loh. Wah, salam gitu. Apa Kak? Iya Kak, apa itu Salam Kak? genre adalah slogan dari BKKBN untuk remaja yang ada di seluruh Indonesia. Salamnya kayak gini. Ini kan ada 3. Yang pertama, katakan tidak pada pernikahan dini, seks bebas, dan nafsa. Mari kita salam genre. Ayo. Salam genre. Salam remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Dadah, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.